Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulla Kadida Dewi H. Saya berasal dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 1. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang oscillator. Oke, Oscillator adalah sebuah organisasi di Eropa dengan nama ISO atau International Organization for Standardization mengembangkan model arsitektur jaringan. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Secara pengertian, OSI adalah model referensi dalam kerangka konseptual yang menjadi standar khusus dalam sebuah hubungan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan oscillator adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti unsur dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Oscillator mempunyai 7 buah layer, sedangkan pada TCP/IP hanya mempunyai 4 lapisan layer. Oscillator mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dimiliki, sedangkan pada TCP layer mengembangkan modelnya setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan. Oke, application layer. Application layer menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Protokolnya HTTP, SSH, POP3, SMTP, Telnet. Ada presentation layer. Presentation layer bisa juga disebut translation layer. Data dari application layer diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Presentasi layer mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Protokolnya ada MIME, SSL, TLS, dan HTTPS. Selanjutnya ada adalah session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Lapisan ini berfungsi untuk memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Protokolnya ada NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada transport layer. Transport layer bertugas untuk melakukan penyelamatan dan melakukan routing. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Protokolnya ada interprotokol, dan next ada network layer. Network layer bertugas untuk menyediakan koneksi reliable atau TCP Transmission Control Protocol dan unreliable artinya koneksi yang membutuhkan acknowledgement, sedangkan unreliable tidak memerlukan acknowledgement. Fungsi network adalah mampu menyediakan register addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat. Protokolnya ada TCP dan UTP. Dan next ada data link. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Fungsi data link adalah mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Protokolnya ada PPT, dan ATM, Enther, dan lain-lain. Physical layer. Physical layer adalah pemain utama yang bertugas dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Data tersebut kemudian akan ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung media fisik. Contohnya seperti kabel, frekuensi, radio, tegangan listrik, atau bisa juga cahaya biasa dan infrared. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode penyinyalian sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Pada layer ini dapat data yang ditransmisikan data bentuk bit. Protokolnya ada Ethernet, RJ45, dan Fiber.
Oke, keuntungan dan kekurangannya adalah, nih kita akan bahas tentang keuntungannya dulu. Keuntungannya adalah memudahkan operasional sistem jaringan yang kompleks agar mudah dipelihara. Terus ada merubah setiap lapisan tidak mengubah lapisan yang lain. Ini memudahkan produsen berkomunikasi pada lapisan tentu saja. Terus ada memudahkan pengembangan perangkat keras. Plug and play, istilah teknologi informasi yang mengacu kepada fitur di komputer yang memperolehkan sesuatu perangkat ditambahkan ke sistem komputer tanpa harus menginstal ulang device secara manual. Membagi tugas-tugas di setiap layernya dapat dijadikan bahan pertimbangan troubleshooting atau merupakan pencarian sumber masalah sehingga masalah dapat diselesaikan. Nah, kita akan bahas di kekurangan OC-nya. Kekurangan Osler adalah yang pertama adalah lapisan OSI bersifat teoritis dan tidak benar-benar bekerja pada fungsinya yang sebenarnya. Yang kedua ada implementasi dalam dunia industri jarang memiliki hubungan yang sama persis dengan lapisan pada OSI layer. Ketiga, ada protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi yang berbeda yang membentuk pengirim atau menerima pesan keseluruhan. Keempat, ada perubahan suatu protokol tidak bersifat penyeluruh ke semua bagian. Nah, di sini saya ingin menjelaskan perbedaan OSI model dan TCP/IP model. Nah, kalau OSI model ini ada 7 lapis layer dan di situ ada terdiri application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kalau TCP/IP model itu ada application, transport, network interface. Nah, kalau di OSI model data link dan physical itu digabung di network interface di TCP/IP model. Kalau network masih menjadi network dan transport masih menjadi transport. Sedangkan application dan presentation dan session itu digabung di application di TCP/IP model. Oke, itu aja video tentang OSI layer yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak salah dan ini adalah sumber materi yang saya ambil. Dan terima kasih dan selamat malam.